Klungkung adalah penerus kerajaan Gel-Gel yang pernah menjadi penguasa tunggal di Bali. Oleh karena itu, rajanya diakui sebagai yang tertinggi di antara raja-raja di Bali dan memakai gelar Dewa Agung. Kerajaan Klungkung didirikan oleh Dewa Agung Jambe pada tahun 1668 di bagian tenggara Pulau Bali, atau tepatnya berada di Kabupaten Klungkung saat ini. Sejak didirikan hingga keruntuhannya, kerajaan ini beberapa kali terlibat pertarungan sengit dengan Belanda. Sejarah kerajaan Klungkung dapat ditelusuri sejak pemberontakan yang menimpa kerajaan Gel-Gel pada tahun 1651. Kala itu, Pati Gel-Gel yang bernama Gusti Agung Maruti memimpin pemberontakan hingga berhasil merebut tahta kerajaan. Selama pemerintahan Gusti Agung Maruti, putra raja sebelumnya yang bernama Dewa Agung Jambe melarikan diri ke Semarapura di Klungkung. Di saat yang sama, wilayah bawahan Gel-Gel banyak yang melepaskan diri menjadi Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Cembrana, Karangasem, Mengwi, dan Tabanan yang memiliki pemerintahan sendiri. Pada tahun 1686, Dewa Agung Jambe berhasil merebut kembali kekuasaan leluhurnya dari Gusti Agung Maruti. Setelah itu, pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke istana Semarapura di Klungkung, tempat persembunyiannya. Peristiwa ini menandai runtuhnya kerajaan Gel-Gel dan dimulainya kekuasaan kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung mulai menjalin hubungan baik dengan perusahaan dagang Belanda yang mendirikan kantor perwakilan di Bali. Setelah berhasil mengadakan perjanjian dengan Badung, Kuskus Kopman ditugaskan pemerintah Belanda untuk mendekati Raja Klungkung. Sebab apabila Dewa Agung Putra II mau mengadakan perjanjian, maka Belanda akan semakin mudah menarik kesediaan raja-raja di Bali lainnya untuk menandatangani kesepakatan serupa. Untuk memuluskan rencananya, Kopman memanfaatkan pedagang Denmark bernama Mats Lines yang kemudian diketahui dekat dengan Raja Klungkung. Rencana Kopman berhasil dan Dewa Agung Putra II bersedia menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Belanda pada tanggal 6 Desember tahun 1841. Namun, pada tanggal 24 Mei 1843, perjanjian tersebut diperbarui, di mana Belanda mulai mengurangi kedaulatan kerajaan Klungkung. Pasalnya, Dewa Agung Putra II diwajibkan menghapus hukum Tawang Karang. Hukum yang disepakati kerajaan-kerajaan di Bali ini menyebut bahwa kerajaan berhak merampas dan menyita seluruh isi kapal yang terdampar di wilayahnya. Menyadari isi perjanjian dapat menempatkan Klungkung dalam ancaman, maka pejabat kerajaan pun tidak senang. Hubungan antara Klungkung dan penjajah memanas ketika Klungkung memihak Buleleng yang tengah terlibat pertikaian dengan Belanda. Kerajaan Klungkung dan pasukan Belanda akhirnya terlibat dalam Perang Kusamba pada tanggal 25 Mei tahun 1849. Yang mendatangkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Dalam perang ini, Belanda kehilangan 7 perwira tingginya serta 28 pasukan, sedangkan Klungkung kehilangan 800 prajuritnya dan 1.000 mengalami luka-luka. Menyadari keadaannya sangat terdesak, Belanda mengajukan perundingan, namun Dewa Agung istrikannya, saudara perempuan raja, menolak. Namun Mats Lang kembali membantu Belanda membujuk Raja Kasiman dari Badung agar meyakinkan Dewa Agung Putra II mau mengakhiri perang dengan jalan damai. Berkat keahlian diplomasinya, Raja Klungkung dapat dibujuk untuk menandatangani perjanjian damai pada bulan Juli tahun 1849. Setelah perjanjian itu, pamor Dewa Agung Putra II merosot drastis karena seperti kerajaan lain di Bali, kedudukannya berada di bawah pemerintah kolonial. 1 tahun kemudian Raja meninggal dan digantikan oleh putranya yang bergelar Dewa Agung Putra III. Dewa Agung Putra III berambisi membangkitkan kembali kekuasaan leluhurnya dulu dengan melakukan penaklukan. Namun sebelum ambisinya terpenuhi, Dewa Agung Putra III meninggal pada tahun 1903 dan setelah itu tata kerajaan jatuh ke tangan putranya yang bergelar Dewa Agung Jambe II. Berbeda dengan sang ayah, raja baru ini dikenal lunak dan lebih memilih menghindarkan diri dari konfrontasi dengan Belanda. Maka setelah puputan Badung pada tahun 1906, Belanda menghendaki Raja Klungkung agar menandatangani perjanjian baru. Perjanjian baru yang ditandatangani membuat kerusuhan merebak di Klungkung.
hingga mengundang invasi militer Belanda. Akhirnya terjadilah puputan Klungkung pada tanggal 28 April tahun 1908 yang menewaskan raja beserta para pengiringnya. Sejak saat itu Klungkung dijuluki oleh pemerintah kolonial dan baru pada tahun 1929 Dewa Agung Oktavian diangkat oleh Belanda sebagai kepala staf Raja Klungkung. Dewa Agung Oktavian memerintah hingga era kemerdekaan dan penghapusan berbagai staf raja di Kepulauan Nusantara. Terima kasih.